baik, sehat. Terus bagaimana Kak perjalanan umrohnya kemarin, boleh diceritain? Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu bisa dibilang adalah umroh sebagai wujud rasa syukur aku ya. Karena ini sebenarnya bukan masalah di perjalanan spiritualnya, tapi adalah cerita di baliknya. Aku tuh kan dari semenjak umroh pertama aku dengan suami gitu, itu aku pengen banget punya cita-cita, pengen tinggal di Jeddah gitu. Karena memang dekat dengan tanah suci, hanya sejam perjalanan gitu ya. Itu apa ya, sangat-sangat nikmat rasanya. Tetap kita bisa menikmati metropolitannya juga, tapi untuk kita ibadah tuh nggak perlu jauh-jauh. Itu waktu itu udah berapa tahun yang lalu lah. Nah terus puncaknya adalah di bulan Januari kemarin. Bulan Januari kemarin pas banget dengan ada pertandingan bola ya, idola aku Real Madrid sama Barcelona di Jeddah. Padahal posisi waktu itu kita masih bertugas di Doha. Terus waktu itu kan kalau cuma nonton bola aja kan sayang banget. Jadi sekalian kita umroh dulu sehari, terus baru besoknya nonton bola. Nah selama umroh itu aku benar-benar minta banget sama Allah gitu, ya Allah aku pengen banget ya Allah, udah rindu banget sepertinya, udah di Timur Tengah rasanya aku pengen banget tinggal di Jeddah gitu loh. Ya Allah kabulkan, pengen banget. Nggak butuh waktu lama. 3 bulan kemudian aku dipanggil lagi untuk umroh dalam kondisi suami aku udah pindah tugas di Jeddah gitu. Jadi seneng banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Bener-bener aku bilang itu kuasa Allah. Dan ada cerita lucu sih, jadi waktu Januari itu kan kita sewa mobil, kacamata aku ketinggalan di mobil itu. Kan orang bilang katanya kalau kacamatanya atau barangnya ketinggalan bakal bisa balik lagi. Alhamdulillah aku balik lagi 3 bulan kemudian udah, padahal tuh kacamata sebenarnya kacamatanya itu nggak mahal-mahal banget ya, maksudnya masih bisa lah aku beli lagi, cuma emang paling nyaman. Nah akhirnya udah aku ikhlasin kan, tapi ya udah deh coba ya kita datengin lagi gitu. Dan waktu itu aku punya nazar kalau Ayah Hendra dikasih kesempatan untuk kerja di Jeddah, aku mau cari itu kacamata. Dan 3 bulan kemudian yang waktu aku bilang umroh yang berikutnya, sekalian Mas Hendra aku nganter suamiku tugas di Jeddah, cari itu kacamata, ketemu. Ketemu dan masih utuh. Alhamdulillah. Oke. Terus berarti kan sekarang dari suami kakak sudah kerjanya di Jeddah Yeah. gitu ya Kak. Terus kakak kan pernah dong pasti main ke Jeddah juga. Kira-kira rasanya apa sih Kak? Alhamdulillah sekarang itu Jeddah sudah lebih sangat-sangat maju dan modern ya gitu dibandingkan dengan aku beberapa tahun yang lalu gitu. Dan memang sekarang udah sangat-sangat modern, udah banyak kegiatan-kegiatan kayak konser, kegiatan olahraga, F1 dan lain-lain seperti itu. Jadi udah sangat berbeda lah gitu. Dan ya buat aku dan sepak bola timnas bakal sering main nanti di Jeddah ya, di Saudi. Dan ini nanti kan round 4 juga bakal di Jeddah juga. Alhamdulillah timnas main di Qatar, aku di Qatar. Timnas main di Jeddah, aku di Jeddah. Nah itu deh kayaknya mungkin seperti itu. Jadi lebih ke Allah itu benar-benar maha luar biasa. Maksudnya ketika bahkan aku tidak meminta yang mungkin spesifik, malah Allah itu memberikan yang lebih buat aku. Oke. Tapi di balik doa kakak nih yang udah kakak pengen tinggal di Jeddah terus apa segala macam, ada nggak sih doa tertentu lagi nih yang kakak emang didoain gitu di depan Ka'bah, kakak emang pengen ini gitu? Iya, yang pasti tidak henti-hentinya pasti kan pengen diberikan momongan ya, kembali lagi seperti itu. Tapi kembali lagi yang namanya doa itu tidak semuanya dikabulkan dengan cepat. Ada yang doa itu kan dijawabnya 3 ya. Ada yang dikabulkan secara cepat, ada yang dikabulkan nanti gitu, ada yang mungkin tidak dikabulkan juga, agar kita tahu artinya sabar dan ikhlas seperti itu. Ya mungkin memang untuk yang masalah momongan memang
untuk saat ini kita masih disuruh bersabar kayak gitu. Jadi ya aku udah dalam tahap dengan usiaku yang semakin bertambah, aku juga udah yang sudah sangat mengurangi, bukan mengurangi, udah dengan otomatis ya gitu, kayak nongkrong-nongkrong, hura-hura gitu tuh udah enggak, memang sudah tidak nyaman lagi gitu. Memang udah waktunya udah dekat dengan keluarga. Karir alhamdulillah masih berjalan karena off air, on air pun masih terus, karya pun aku juga masih berkarya. Tapi lebih ke masalah kayak pergaulan dalam kehidupan aku gitu. Aku lebih pengen dekat sama keluarga, pengen dekat sama Allah. Lebih ke situ aja pikirannya. Oke. Terus kira-kira Kak untuk kedepannya Kakak masih, apakah karena suami Kakak di Jeddah jadi pengen lebih sering lagi kali umroh? Iya, pastinya insya Allah. Justru ya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, karena menurut aku dengan kita ditempatkan di sana itu bukan maksudnya tidak hanya sekedar ditempatkan, tapi pasti ada hikmah atau amanah di balik itu. Makanya dengan aku ditempatkan di sana itu pastinya aku secara pribadi pun juga lebih menjaga, karena namanya udah diberikan amanah yang terbaik, dekat sama tanah suci yang jutaan umat muslim sedunia juga ingin menikmati hal yang sama. Dan saya dan suami alhamdulillah bisa diberikan amanah itu gitu. Jadi memang harus benar-benar kita jaga, karena memang kalau orang Arab itu kan sangat percaya banget dengan ain ya gitu. Makanya saya saat ini sudah lebih kayak lebih dewasa lah gitu, dalam artian nggak usah yang terlalu mengumbar-umbar atau gimana. Ya udah, kalau emang posting ya sekedarnya aja gitu, nggak usah gini, karena orang sana percaya banget sama ain ya gitu. Jadi aku lebih ngejagain banget apa yang aku rasain, kebahagiaan aku, dan lebih aku keep sendiri aja. Tapi Kak, pertanyaan terakhir, ada nggak sih Kak culture shock selama di Jeddah? Ada. Culture shock justru malah ngerasanya homey banget. Kenapa? Banyak makanan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang pernah aku tinggalin sebelumnya, kayak di Oman, Qatar alhamdulillah lebih mudah, masih ada, tapi lebih banyak lagi Jeddah, dan biaya hidup masih tidak terlalu jauh lah dengan Indonesia, dan masih banyak orang Indonesia juga ketemu gitu ya. Terus kan memang di Saudi itu warga Indonesia yang tinggal di sana hampir 1 juta ya, jadi emang banyak banget, jadi lebih kayak homey gitu ngerasanya malahan. Jadi kayak justru malah kalau nggak bikin homesick ya. Iya gitu. Kalau culture shock sih pasti kita harus menghargai dan menghormati wilayah mana di mana bumi dipijak, di situ kan langit dijunjung. Memang kita di sana harus berpenampilan modest ya, dalam artian tuh harus serba tertutup, walaupun mungkin tidak berhijab juga nggak apa-apa, karena sekarang pemerintah di sana pun sudah membolehkan masyarakatnya untuk tidak berhijab, juga tidak mewajibkan, kecuali yang umroh ya, maksudnya di Mekah, Madinah itu udah pasti wajib. Tapi untuk Jeddah, untuk di Riyadh, di daerah-daerah lain itu sudah bisa diberikan kebebasan gitu. Hanya saja untuk pakaian harus tetap sopan. Itu aja Kakak, terima kasih ya Kak. Oke, kasih ya. Terima kasih.